Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini Allah mengizinkan kita untuk bersua kembali melanjutkan kajian rutin bulanan kita masih membahas Al-Qawaidul Arba. Dan kita akan masuk di kaidah yang ketiga dari 4 kaidah yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Dan supaya kita tidak lupa ya bahwa di pembahasan kita tentang Al-Qawaidul Arba ya, kita telah membahas 2 kaidah sebelumnya dari 4 kaidah pokok di dalam memahami tentang masalah kesyirikan, lawan dari tauhid. Kaidah pertama yang telah kita pelajari bahwasanya kita wajib mengetahui orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua meyakini tentang rububiyah Allah. Artinya mereka memahami, meyakini bahkan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, mengatur alam semesta, memberikan mereka rezeki, yang mengatur gerakan matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Mereka meyakini itu semua Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengimani rububiyah Allah, tapi keimanan mereka tentang rububiyah Allah ini tidak otomatis menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka masih menyekutukan Allah di dalam ubudiyah, di dalam uluhiyah. Artinya mereka ternyata ya tidak memurnikan ibadah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Di antara dalilnya yang disebutkan oleh penulis adalah surat Yunus ayat ke-31. Allah berfirman kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ardi?" Siapa gerangan yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar? Dan yang pula memiliki atau menciptakan, menguasai pendengaran dan penglihatan. Ya, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur semua urusan? Fasayakulun, maka mereka semua akan mengatakan, akan menjawab. Mereka semua ini siapa? Orang-orang musyrikin tadi mengatakan, ya Allah, Allah lah yang memberiku rizki dari langit dan bumi, yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatanku, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, dan mengatur semua urusan, itu semua Allah. Mereka meyakini itu semua, karena ini fitrah. Ya. Tapi ya makanya dikatakan faqul afala tattaqun. Kalau begitu lantas kenapa kalian tidak takut? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah dengan mentauhidkannya semata? Kok malah menyekutukan Allah dengan selainnya? Jadi tauhid rububiyah tidak menjadikan seseorang itu menjadi muslim. Karenanya sungguh keliru besar apabila ada orang yang menafsirkan la ilaha illallah
itu sebagai tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada penguasa kecuali Allah. Keliru. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau seandainya dimaknai demikian, maka orang-orang musyrikin Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, dan seterusnya, mereka semua Muslim. Karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi, memberikan rezeki dan seterusnya dari rububiyah Allah. Lantas kenapa Rasulullah malah memerangi mereka sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka berbuat zalim. Udah tahu Allah yang menciptakan, udah tahu Allah yang memberi rezeki, udah tahu Allah yang memberikan semua dan mengatur semua urusan. Tapi kenapa kok ya sebagian manusia itu malah menyekutukan Allah, malah meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah gitu. Ya. Nah, itu kaidah pertama. Kemudian di kaidah yang sebelumnya yang telah kita pelajari, kaidah kedua, ini juga menarik nih. Kita diajarkan bagaimana argumentasi mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Mereka berargumentasi bahwasannya mereka ketika menyembah Latta, Uzza, Manat, ya dan seterusnya, mereka ketika menyembah sesembahan-sesembahan mereka, menyembah berhala-berhala mereka, mereka mengklaim bahwasannya kami tidak menyembah, kami tidak mengibadahi mereka, tapi kami hanya menjadikan mereka itu sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kami tidak memohon kepada mereka, kami nggak berdoa kepada mereka, kami nggak mengibadahi mereka, tapi kami hanya menjadikan mereka agar ya bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya mereka itu bisa memberikan syafaat bagi kami, memberikan rekomendasi bagi kami agar kami bisa dekat dengan Allah. Karena kami ini siapa? Kami ini adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa, maksiat. Kami nggak akan didengarkan oleh Tuhan. Menurut mereka seperti itu. Ya, kami nggak akan didengarkan oleh Tuhan. Karenanya kami minta tolong kepada mereka-mereka yang dekat dengan Tuhan agar bisa mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Nah, ini argumentasi mereka dan ini Allah abadikan loh argumentasinya. Di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang klaim mereka, argumentasi mereka dan Allah bantah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'ah. Dan mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, wali-wali, pelindung-pelindung. Yang mereka doa, yang mereka minta pertolongan, yang mereka bertawakal kepadanya. Ya, jadi mereka menjadikan itu sebagai wali-wali, pelindung-pelindung selain Allah. Mereka berkata, "Ma na'buduhum." Kami nggak menyembah mereka kok. Kami nggak menyembah itu Lata, Uzza, Manat. Enggak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan supaya mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Pertanyaan. Niatnya bagus nggak supaya dekat dengan Allah? Tujuannya bagus nggak supaya bisa dekat dengan Allah? Kalau kita ngomong tujuan, niatnya mereka supaya dekat dengan Allah, siapa sih yang nggak kepingin dekat sama Allah? Kita semua kepingin dekat sama Allah. Ya, makanya sekedar tujuan, kepengen, niat, itu nggak bisa menjadikan yang kita lakukan otomatis menjadi baik. Ya, jadi nggak otomatis menjadikan wasilah atau sarana kita itu otomatis benar karena tujuannya baik. Nggak bisa. Makanya di dalam kaidah dikatakan al-ghayatu la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak bisa membenarkan segala cara. Jangan mentang-mentang tujuan kami baik kok, tujuan kami begini begitu kok. Tapi ternyata caranya keliru, bahkan cara yang dimurkai Allah. Bagaimana seseorang itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara-cara yang Allah murkai, Allah tidak ridho dengannya. Nah, inilah manusia. Ya. Mereka mengklaim ingin dekat sama Allah tapi dengan cara-cara yang malah membuat Allah murka. Malah
berbuat kezaliman yang paling besar. Ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka kok illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Ya. Nah, makanya alangkah benarnya ucapan penyair yang mengatakan wa ma asybahal yaum bil ams. Alangkah samanya hari ini dengan hari kemarin. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sekarang mereka yang meminta-minta, yang berdoa, meminta kepada wali, meminta kepada mayit, meminta kepada ini dan itu. Ketika dinasehati, jangan meminta berdoa kepada mereka, jangan beribadah kepada mereka, minta langsung kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Pintalah kepadaku, aku ijabahi. Apa jawaban mereka? Enak aja ente nuduh-nuduh kita menyembah mereka. Enggak, fitnah ente. Kami ini hanya menjadikan mereka itu sebagai wasilah agar kami dekat dengan Allah. Kami ini banyak maksiat, bro. Kami ini banyak dosa, bro. Supaya permintaan kami didengarkan oleh Allah, maka kami meminta tolong kepada orang-orang yang dekat dengan Allah agar mereka menyampaikan. Karena kalau mereka yang minta, Allah akan kabulkan. Kita yang minta, Allah nggak kabulkan. Subhanallah. Ente ini menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan itu pelit dengan hamba-hambanya. Padahal Allah secara mutlak mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan, aku penuhi. Kok bisa-bisanya ya menjadikan Allah itu sama seperti makhluk, menggambarkan Allah itu sama seperti makhluk, menyifatkan Allah sama seperti makhluk. Bahkan ada yang nggak segan-segan mengibaratkan, ya kalau kita misalnya minta tolong ke presiden, nggak bakal didengerin, presiden nggak kenal sama kita gitu loh. Tapi kalau kita minta tolong dari kiai yang dekat sama presiden, nah kiainya itu akan didengerin sama Pak Presiden. Itu bisa jadi karena manusia lemah. Dan manusia itu juga banyak yang nggak adil. Allah maha adil. Siapa saja dari hamba-hambanya bermunajat kepadanya, Allah nggak peduli mau presiden atau mau tukang sapu. Selama dia beribadah dengan benar kepada Allah, Allah nggak ngelihat itu semua. Nah karenanya, ya Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Agar manusia itu benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Dan ulama-ulama kita itu alhamdulillah Allah berikan taufik kepada mereka agar mereka menelaah kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian mereka ekstrak dan kemudian mereka sampaikan kepada kita dengan cara yang sistematis dan mudah. Sebagaimana risalah yang kita pelajari ini. Karena dengan mempelajari kaidah-kaidah ini kita akan lebih mudah memahami dan kita akan lebih kuat di dalam menghadapi syubhat dan kita akan lebih mampu untuk membantah adanya syubhat-syubhat. Ya. Karena di kaidah kedua ini ternyata orang-orang musyrikin itu mereka mengklaim kami nggak menyembah, tapi kami jadikan yang disembah itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Karenanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ya itu akan jadikan mereka itu menjadi manusia-manusia yang paling hina. Ya. Di dalam surat Yunus ya, itu Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah." Mereka orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah. Menyembah apa yang tidak bisa mendatangkan madarat dan enggak bisa mendatangkan manfaat. Ya, enggak bisa menolak madarat yang tidak yang tidak dapat memadaratkan dan tidak dapat memberikan manfaat. Itu sesembahan mereka. Tapi mereka mengklaim wa yaquluna haula'i, semua yang disembah itu, yang mereka sembah itu syufa'auna indallah, adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah.
Jadi mereka mengklaim itu semua adalah syafaat, pemberi syafaat. Pemberi syafaat di sisi Allah, artinya mereka akan menyampaikan kepada Allah untuk menolong orang-orang tersebut. Itu semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita pelajari dan kita juga sudah mempelajari bab tentang syafaat. Ya, kita sudah menyinggung tentang syafaat di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian di kaidah yang ketiga ini, ya, kita akan mempelajari bahwasanya yang namanya kesyirikan, apapun bentuknya, itu millah wahidah. Sejatinya agama yang satu. Meskipun namanya berbeda-beda, meskipun yang disembah itu bermacam-macam, tapi semuanya itu satu agama, agama kesyirikan. Dan mereka semua dihukumi dengan hukum musyrik. Dan mereka ini semua diperangi oleh Rasulullah SAW di dalam kaidah yang ketiga ini. Nah, sekarang kita baca nih. Al-qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Nah, kata pensyarah di sini yaitu Syekh Haitham Jamil Sarhan hafizahullahu taala, beliau mengatakan hadhil qaidatu dalilun wadihun wa jaliyun fi raddi ala man yaqulu inna syirka yakunu faqat fi ibadatil asnam. Kaidah yang ketiga ini adalah dalil yang terang, yang jelas, yang benderang di dalam membantah orang yang berpendapat bahwasanya syirik itu hanya terjadi pada penyembahan berhala saja, menyembah patung saja. Kalau nggak nyembah patung berarti bukan syirik. Ada loh yang berpendapat seperti itu. Ya. Jadi ada orang-orang yang berpendapat, loh itu kan kalau menyembah berhala, menyembah patung. Tapi kalau menyembah orang soleh, ya, wali-wali dan yang semisalnya mereka sebut dengan wali-wali kutub, maka itu bukan syirik. Syirik itu cuma menyembah berhala saja. Nah, ini kaidah ini akan membantah itu. Dan disebutkan nanti dalil-dalilnya dari Al-Quran. Ya, makanya kata Syekh, ya fal adillatu syar'iyyah ja'at bi khususil asnam wa ghairiha minal ma'budatil batilah fi tilkal hukba minaz zaman. Ya. Kata Syekh Haitham Jamil Sarhan, ya. Apa namanya? Jadi fal adillatu syar'iyyah, ya dalil-dalil syar'i, ya. Itu ja'at bi khususil asnam, datang, ya, apa namanya, jadi apa namanya, dalil-dalil syar'i ya, itu datang atau menyebutkan ya tentang pengkhususan ya berhala, artinya pengkhususan penyembahan orang-orang musyrik terhadap berhala. Wa ghairiha, dan juga selainnya. Jadi bukan hanya penyembahan kepada berhala. Minal ma'budat al-batilah, dari sesembahan-sesembahan yang batil. Jadi bukan cuma berhala doang, tapi juga semua sesembahan-sesembahan yang batil. Ya, fi tilkal hikbah minaz zaman. Ya. Apa namanya? Di tempat dan di waktu itu. Kemudian kata Syekh Haitham, "Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yumayyiz bainaha." Nabi SAW itu tidak membedakan ya di antaranya. Bal addaha jami'aha minat tawaghit. Bahkan Nabi menganggap semuanya itu termasuk taghut. Ya, sini sudah kita bahas taghut itu adalah ya kullu ma ubida siwallah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan yang disembah itu ridho dengannya, itu taghut. Makanya Nabi Isa AS tidak bisa disebut taghut karena Nabi Isa tidak ridho. Tapi kalau ada orang yang ridho disembah seperti Fir'aun, maka dia adalah taghut. Ya. Makanya faqatalahum duna istithna liyakuna ad-din kulluhu khalisun lillah. Makanya Nabi SAW itu memerangi mereka tanpa pengecualian. Ya, siapa saja yang menyekutukan Allah, mau menyembah apapun, tidak dikecualikan oleh Nabi. Agar ya agama ini satu-satunya murni hanyalah milik Allah, yaitu Islam, tauhid. Nah, ini penjelasan dari Syekh ya Haitham Sarhan, ya. Haitham Jamil Sarhan. Nah, kita lanjutkan membaca keterangan dari penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, beliau berkata, rahimahullahu taala, ya al-qaidatu tsalitsah.
Kaidah yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dhahara. Dhahara itu artinya muncul, berada. Ala unasin, di tengah-tengah manusia mutafarriqina, ya yang bervariasi, beraneka ragam, bermacam-macam fi ibadatihim, di dalam peribadatannya. Jadi Nabi SAW itu berada di tengah manusia yang bermacam-macam, ya bervariasi, berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, nanti akan disebutkan dalilnya. Ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'ah was salihina, di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah ya pepohonan dan bebatuan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Nabi SAW memerangi mereka dan tidak membedakan ya mereka satu dengan yang lainnya. Jadi nggak dibedain, oh yang satu menyembah matahari, jadi ya udahlah. Yang satu menyembah orang-orang soleh, jangan. Yang satu menyembah ini, ayo kita perangi. Enggak dibedakan oleh Nabi. Semua ini adalah satu bentuk kesyirikan, meskipun yang disembah itu berbeda-beda. Ya. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi beliau sebagaimana kebiasaannya, ya, tetap bersikap ilmiah. Setiap kali beliau mengeluarkan statement, itu tidak lepas dari menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya betapa mendalamnya pengetahuan beliau. Dakik, ya. Karena beliau juga menyaksikan di tengah-tengah kaumnya, yaitu di Jaziratul Arab saat itu, di zaman itu, ya. Padahal zaman setelah cukup lama ya dari masa kenabian, itu ternyata banyak yang jatuh kepada kesyirikan. Dan mereka mengklaim sebagai muslim. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau merasa perlu untuk menjelaskan kebenaran. Sebagai bentuk apa? Pembelaan terhadap agama, menegakkan haknya Allah, dan sebagai bentuk perhatian cinta kasih kepada umat. Agar umat ini tidak jatuh kepada kesesatan. Agar umat ini tidak jatuh kepada keburukan. Agar umat ini ya tidak malah dimakan oleh fitnah. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Perhatian dan kasih sayang. Tapi seringkali ketika kita menerangkan tentang hal ini, kita nahi mungkar, apalagi kita menolak tentang kesyirikan, dikatakan kita ini memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Kita ini iri, kita dengki, dan seterusnya. Kita mengklaim surga. Padahal ini konsekuensi daripada cinta kami kepada kaum muslimin. Kalau benar-benar kita cinta kepada seseorang, maka konsekuensinya adalah kita wajib untuk menasehatinya. Kita wajib untuk memberikan arahan dan bimbingan kepadanya. Makanya dikatakan, ya, yang namanya as-sadiq, yang namanya sahabat itu adalah man sadaqaka laisa man saddaqaka. Yang namanya sahabat yang benar, yang sejati, itu adalah orang yang mau jujur kepadamu. Dia berbuat jujur kepadamu. Kamu salah, dikatakan salah. Kamu benar, dia mengapresiasi benar. Jadi bukanlah orang yang selalu membenarkan kamu. Man saddaqaka, selalu dibenerin. Ya, atau kalau enggak dibiarin aja. Udahlah, biarinlah. Nanti kalau enggak nanti berantem kita. Itu bukan sahabat sejati. Karena kita menginginkan kebaikan baginya. Kalau dia keliru, dia salah, apalagi di dalam perkara-perkara yang vital, yang fatal, ya kita khawatir dia mendapatkan azab, kita nggak ridho dia diazab oleh Allah karena kita sayang dengan dia. Ya, Nabi SAW itu begitu sayangnya dengan umatnya. Makanya Nabi SAW itu beliau seringkali banyak memikirkan tentang umatnya. Karena beliau sedih apabila umatnya itu jatuh kepada kesesatan. Tapi tetap ya Nabi nggak bisa memberikan hidayah kepada semuanya. Ya, jadi Nabi nggak bisa memberikan petunjuk kepada semuanya. Allah yang mampu untuk memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu ta'ala, ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la ya takuna fitnah, supaya jangan sampai ada lagi fitnah. Kata para ulama di sini makna fitnah adalah kesyirikan di antara maknanya. Ya. Kemudian wa yakuna ad-dinu
kulluhu lillahi, dan supaya agama itu ya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian wa dalilu syamsi wal qamar. Dalilnya adanya orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Jadi Syekh ketika menyebutkan ada yang menyembah matahari dan bulan itu bukan cuma sekedar tuduhan, klaim doang kan. Kadang-kadang ada orang cuma nuduh aja, mana buktinya? Emang ada orang menyembah matahari sama bulan? Padahal ada, ya. Di antaranya ketika mereka itu meyakini bulan-bulan dan bintang-bintang atau yang semisalnya itu ya memiliki sebab-sebab yang dapat mendatangkan maslahat dan madarat. Itu keyakinan-keyakinan yang bisa membuat seseorang itu jatuh kepada kesyirikan. Misalnya ketika melihat bintang jatuh, wah, berarti langsung kita berdoa. Karena itu di antara sebab ini dan sebab itu. Ya. Wah, ini saat ini mataharinya berwarna seperti ini. Berarti ini akan ada tanda-tanda kebahagiaan atau yang semisalnya. Itu semua ya adalah bagian-bagian dari rajman bil ghaib, yang menebak-nebak perkara ghaib, ya. Nah, itu juga sarana menuju kepada kesyirikan sebenarnya. Dan ada mereka yang menyembah matahari dan bulan. Ada, ya. Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman yang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru." Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam, siang, matahari dan bulan, ya. Malam, siang, matahari dan bulan. Ketika ada matahari di situ siang hari. Ya, di situ siang hari. Ya, namun ketika matahari telah tenggelam, yang ada bulan, maka itu menunjukkan malam hari. Kemudian Allah berfirman, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamari." Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Karena Allah terangkan itu makhluknya Allah. Siang, malam, matahari, bulan itu makhluknya Allah. Dan ketika Allah memerintahkan jangan bersujud kepada matahari dan bulan, karena memang ada sebagian manusia yang mereka mengabdi menyembah matahari dan bulan. Kemudian Allah perintahkan wasjudu lillahi. Namun sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Alladzi khalaqahunna, yang mana Allah yang menciptakan itu semua, yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Ya, apabila kamu memang ingin menyembah, maka sembahlah Allah semata. Sembahlah penciptanya. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya ada kaum yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Nah, ini juga di antara hikmah ya dan juga faidah yang disebutkan oleh para ulama ya tentang larangan Nabi SAW untuk salat mutlak, salat sunnah mutlaqah. Ya, untuk salat yang tanpa ada sebabnya ba'dal asar, menjelang maghrib. Ya. Jadi kan ada waktu-waktu di mana kita dilarang untuk salat. Di antaranya ba'dal asar, menjelang maghrib. Kenapa dilarang oleh Nabi? Itu diterangkan karena di saat itu orang-orang musyrikin mereka sedang bersujud kepada matahari. Makanya ada di antara mereka yang menyembah dewa matahari, dewi rembulan, ya seperti itu, ya. Juga sama Nabi melarang kita untuk sholat setelah subuh, ba'da subuh. Nggak boleh sampai matahari itu sudah naik, ya. Nah, kenapa? Karena ada orang-orang yang menyembah matahari dan ada orang-orang yang menyembah bulan. Ya. Jadi Nabi SAW melakukan larangan ini untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Agar agama kita itu tidak menyamai mereka. Kenapa? Karena umumnya ketika ada kesesuaian dan kesamaan, ya seseorang itu akan cenderung terpaut hatinya. Makanya kita diperintahkan untuk mukhalafatu lil kuffar, menyelisih orang-orang kafir, tidak tasyabbuh kepada mereka. Makanya Nabi mengatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa dalilu syamsi wal qamari, adapun dalil matahari dan bulan, artinya ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah bulan, ya. Oh, ini sudah afan. Wa dalilul malaikah, ya. Dan dalilnya malaikat, ada orang-orang yang menyembah malaikat. Ada enggak? Ada loh yang menyembah malaikat. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan ya tidaklah benar ya baginya untuk menyuruhmu, memerintahkanmu untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Rabb, sebagai sesembahan-sesembahan atau sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Nabi SAW ya itu menghadapi berbagai macam manusia. Ada yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, ya atau apa namanya? Kalau Majusi itu kalau nggak salah ya disebut agama Zoroaster ya. Kemudian ada agama paganis lainnya, penyembah matahari, penyembah bulan. Ada juga yang menyembah malaikat. Ya. Jadi ada mereka itu yang mengklaim menyembah malaikat. Ya. Padahal sejatinya mereka bukan menyembah malaikat, menyembah syaitan. Syaitan yang mempengaruhi mereka. Dan tidak layak pula malaikat itu disembah. Makanya ketika mereka misalnya menyembah Manat, Uzza, itu adalah nama-nama Allah yang disematkan ya untuk anak-anak apa yang mereka katakan sebagai anak-anak perempuan Allah dari bangsa malaikat. Jadi Uzza itu dari kata Aziz. Ya. Dan apa namanya? Manat juga dari kata kalau nggak salah Al-Manan ya. Latta dari kata Al-Ilah ya. Wallah alam bisawab. Itu diantara yang disebutkan ya nama-nama Allah yang dipelintir dijadikan mu'annats, dijadikan perempuan. Nah, makanya suatu hal yang aneh ketika mereka menisbatkan Allah memiliki putri. Sementara mereka orang-orang jahiliyah ketika punya anak perempuan, mereka nggak suka. Bahkan mereka bunuh. Tapi mereka menyandarkan Allah memiliki anak-anak perempuan. Itu bukankah penghinaan yang besar? Ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari malaikat itu makhluk Allah yang taat dan patuh kepada Allah. Allah memberikan keistimewaan kepada malaikat. Di antara mereka ada yang Allah berikan kemampuan untuk bisa menurunkan hujan, untuk menjaga pegunungan, untuk mencabut nyawa, untuk menyampaikan wahyu, untuk menjaga surga, menjaga neraka, kemudian untuk menguji manusia di alam kubur dan seterusnya. Itu sesuai dengan perintah Allah dan mereka hamba yang selalu mengabdi kepada Allah, berzikir, taat kepada Allah. Nah, namun ada juga mereka-mereka yang menyembah malaikat. Ya. Jadi mereka menjadikan malaikat-malaikat itu juga sebagai sesembahan ataupun yang bisa menghantarkan mereka semakin dekat dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingkari ya, agar tidak menyembah malaikat. Nah, kemudian ada yang menyembah para nabi loh. Wa dalilul anbiya. Adapun dalilnya para nabi, ada yang menyembah para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Apa namanya? Surat apa ini? Surat apa namanya? Ya. Nah, ini surat Al-Maidah ini ya. Al-Maidah ayat ke-116. Nah. Jadi ada di antara mereka yang menyembah para nabi. Di antaranya siapa? Orang-orang Nasrani. Ya jelas-jelas menyembah nabinya. Di dalam surat Al-Maidah 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi attakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, "Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku ini sebagai dua sesembahan yang lain selain Allah?" Ya, jadi jadikanlah aku dan ibuku
ya sesembahan selain sesembahan Allah. Apa selain Allah maksudnya? Qala, maka Isa alaihissalam pun menjawab, ya. Sebentar ya, ini ada panggilan sebentar. Siapa ini telepon? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada Isa bin Maryam, "A'anta qulta lin-nasi ya ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Isa menjawab, "Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin." Ya Allah, gak pantas bagi aku mengucapkan perkataan yang seperti itu, yang bukan hakku untuk mengucapkannya. Gak patut bagi aku mengatakan demikian, ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Apabila aku benar mengatakan seperti ini, ya Allah, Engkau sungguh telah mengetahuinya. Ini lihat ini bagaimana Nabi Isa alaihissalam, beliau benar-benar berupaya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang yang mengklaim sebagai pengikutnya, bahkan menjadikan beliau sebagai Tuhan. Dan Allah yang menerangkan ini. In kuntu qultuhu, apabila aku mengucapkan itu, ya Allah, faqad alimtah. Engkau pasti udah tahu gitu loh. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada di dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku nggak tahu apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang lebih mengetahui. Isa manusia, hamba yang nggak tahu. Bahkan beliau tidak tahu tentang apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, karena sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Nah, jadi apa namanya? Mereka menjadikan Nabiullah Isa alaihissalam itu menyembah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nah, kemudian juga ada sebagian dari sekte Yahudi ini. Dari sekte Yahudi. Jadi di sini disebutkan oleh para ulama bukan semua Yahudi ya. Karena sebagian Yahudi itu ternyata mereka masih meyakini akan monoteistik loh. Ya, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian mereka adalah kaum yang Allah murkai. Ya, sementara Nasrani adalah kaum yang dilabeli sebagai ad-dhalin, yang tersesat. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu ya Uzair bin Allah." Wa qalatil yahud, Yahudi berkata, Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Menurut Yahudi, Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatin Nasara, adapun orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah. Enggak, Al-Masih atau Isa itulah anak Allah. Dzalika qauluhum. Ya, dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah perkataan dari mulut-mulut mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menerangkan inilah yang diucapkan oleh mereka gitu loh. Orang-orang yang mereka mengklaim Uzair anaknya Allah, Isa anaknya Allah. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Ya demikianlah itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru-niru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Sehingga dilaknatilah mereka. Dan bagaimana mereka bisa berpaling. Ya. Nah, jadi mereka menganggap bahwasanya ada anak-anak Allah Azza wa Jalla. Allah itu punya anak. Ya, di antaranya Isa dan juga Uzair. Ya, dan kemudian mereka menyembah anak Allah menurut mereka. Dan ini adalah perkataan yang mereka buat-buat. Dan ternyata kata Allah, mereka meniru orang-orang kafir terdahulu. Karena kalau kita lihat sejarahnya ya dari agama-agama ini, itu ternyata mereka banyak dipengaruhi oleh agama-agama paganisme. Keyakinan-keyakinan Romawi dan Yunani. Ya seperti pada agama Nasrani misalnya. Itu sangat dikuasai sekali dengan ya agama
paganisme ya, dari orang-orang yang menyembah matahari. Ya. Sehingga keyakinan mereka akan adanya titisan, akan adanya Tuhan itu menitis dalam bentuk manusia, kemudian menguji dan semisalnya itu ternyata memang ajaran-ajaran manusia-manusia yang mereka udah terpengaruh dengan ajaran paganisme. Nah, jadi di sini mereka yang menyembah para nabi, ya itu sama, mereka tetap dikatakan sebagai orang musyrik. Nah, kemudian wa dalilus salihin, dalilnya orang yang menyembah orang-orang saleh. Ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ulaikal ladzina, mereka itulah yang mereka yad'una, yang mereka seru, mereka berdoa kepadanya, yabtaghuna ila rabbihim. Ya, mereka yang disembah itu sendiri mereka sedang mencari, mengharapkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbahum. Ya rabb, yabtaghuna ila rabbihim alwasilatah. Ya, mereka sedang mencari jalan supaya bisa mendekati Allah Rabbnya. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka yang disembah itu juga mengharapkan rahmat dari Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka juga ya takut dengan azab-azab Allah. Nah, artinya orang-orang soleh yang disembah, entah itu disebut para wali atau yang semisalnya, itu ternyata mereka manusia yang juga mereka takut kepada Allah. Mereka juga kepingin dekat dengan Allah. Mereka juga pingin supaya mereka itu mendapatkan rahmat Allah. Takut sama adabnya Allah. Ya. Nah, lalu bagaimana yang seperti ini bisa disembah gitu? Sementara mereka sendiri juga menyembah Allah, takut dengan Allah, mengharapkan rahmat Allah, ya. Dan ini tentunya adalah suatu hal yang suatu hal yang aneh ya. Nah, lalu kemudian juga ada yang menyembah Lata dan Uzza. Nah, itu disebutkan ya, ada yang mengatakan kalau nama Lata itu namanya seseorang. Orang yang dikatakan orang yang baik, yang biasa membuat makanan, ya. Dia mengadon biji-biji gandum, itu dia berikan makanan untuk para jamaah haji ketika itu. Ya, lalu kemudian dijadikan Lata itu sebagai sesembahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, Allah ingkari, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya. Apakah menurut kalian pantas untuk menjadikan Lata dan Uzza itu sebagai sesembahan? Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya, seringkali patung-patung yang dikatakan berhala-berhala itu adalah wujud dari orang-orang yang dikatakan orang-orang soleh. Ya. Kemudian dibangun patung di atasnya. Monumen di atasnya. Ya, awalnya untuk mengenang memorial belaka. Kemudian semakin jauhnya manusia dari agama Allah, kemudian semakin mendekat kepada syaitan, akhirnya syaitan memerintahkan mereka untuk apa? Untuk menyembah patung-patung tersebut. Sebagaimana yang terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini yang terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ya, menerangkan, ya waqalu, dan mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka itu berkata, di antara mereka, janganlah kalian itu meninggalkan untuk menyembah ya sesembahan-sesembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasrah. Siapa itu? Itu semua adalah asma'u rijalis salihin min qaumin Nuh. Mereka itu semua adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ya, jadi orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, maka syaitan datang. Kemudian syaitan itu memberikan ilham, wangsit
Bisikan kepada mereka. Ya, untuk apa? An ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha bi asma'ihim. Ya, agar mereka membuat monumen untuk memperingati di majelis atau tempat pertemuan mereka. Dan kemudian monumen itu atau patung itu diberikan nama dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Falam tu'bad, awalnya belum disembah. Hatta idza halaka, sampai ketika mereka mati, ulaika, ya. Kemudian apa yang terjadi? Wa tanassakhal ilmu abidat. Dan ilmu pun akhirnya mulai hilang, maka akhirnya patung-patung tadi disembah. Ya. Nah, jadi awal mula terjadinya kesyirikan itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya belum ada kesyirikan. Dan ini diawali dengan apa? Dengan manusia-manusia yang mereka mengkultuskan orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang meninggal dunia dijadikan patung, monumen. Awalnya nggak disembah. Tapi seiring bertambahnya waktu, berubah zaman, semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari agama, akhirnya mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka akhirnya menyembah orang-orang saleh. Nah, kemudian ada juga di antara mereka yang menyembah batu dan pohon. Allah Subhanahu wa taala abadikan ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini juga surat An-Najm tadi ya, yang udah kita baca. Wa dalilul asjari wal ahjar, di antara dalilnya menyembah patung dan batu, qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Apakah patut bagi kalian itu menjadikan Lata, Uzza dan Manat ya sebagai sesembahan yang ketiga. Ya, dan juga sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu bisa berbagai macam bentuk, tapi semuanya adalah milah yang satu. Nah, sekarang coba kita ambil pelajaran ini dari hadis ya Abu Waqid Al-Laitsi. Ini hadis yang luar biasa, penting sekali, perlu untuk kita pahami nih. Ya. Karena ini mengajarkan kepada kita kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu ternyata juga bisa mempengaruhi meskipun kita sudah masuk Islam. Ini yang juga dialami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Namun mereka tentunya adalah manusia yang mudah menerima nasihat. Ya, hadis Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, beliau menceritakan, ya. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami pernah keluar bersama dengan Rasulullah di Hunain. Ya. Ketika itu sedang perang Hunain, ya. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Nah, ini perhatikan nih. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekafiran kami. Kami itu masih baru lepas dari kekafiran, ya. Nah, walil musyrikina sidratun. Nah, sementara orang-orang musyrikin itu punya sidrah, punya pohon bidara istilahnya, ya. Jadi mereka itu punya pohon bidara, sidratun. Nah, itu punyanya orang musyrikin. Dan mereka tahu ini. Karena mereka dulu dalam kondisi musyrik, kemudian masuk Islam. Ya'kufuna indaha. Mereka beriktikaf. Ya. Mereka berdiam diri di pohon tersebut. Beriktikaf. Merenung. Ya, kemudian juga, intinya beriktikaf di situ. Iktikaf bagian dari ibadah. Ya. Wa yanutuna biha aslihatahum. Ya. Dan mereka juga menggantungkan pedang-pedang mereka. Jadi ini pohon yang dianggap keramat. Mereka berhenti di sana, merenung, berdiam diri, dan pedangnya digantungkan. Ini kebiasaan orang musyrikin dulu. Supaya apa? Supaya mungkin pedangnya lebih sakti dan yang semisalnya. Ya. Yuqalu laha dzatu anwat.
Ya, dan pohon itu disebut dengan Dzatu Anwat. Ya, pohon bidara itu ya, sidr itu disebut dengan Dzatu Anwat. Jadi orang-orang musyrikin menyebutnya dengan Dzatu Anwat. Ya. Nah, famarorna bisidrotin. Maka suatu ketika kami melewati pohon tersebut, pohon yang dikeramatkan itu, pohon bidara yang dianggap spesial itu. Fakulna, maka kami pun berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Wahai Rasulullah, ya, jadikanlah, buatkanlah bagi kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Sebagaimana mereka punya pohon tersebut. Maka murka Nabi SAW. Ya. Maka Nabi pun marah dan Nabi mengingatkan. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ya, jadi ucapan kalian ini sebagaimana ucapan kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika berkata kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya, yaitu ya Musa, wahai Musa, ij'al lana aliha, jadikanlah, buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan, ya. Maka menyebabkan Nabi mengingkari dengan tegas, karena ini termasuk kesyirikan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan orang-orang musyrikin itu banyak. Ya. Di antaranya mereka juga seringkali membuat adanya hal-hal yang keramat. Makanya kita nggak boleh meyakini atau membenarkan adanya hal-hal yang dikatakan keramat. Ini keramat, ini begini, ini begitu ya. Atau termasuk juga angker, ya. Ya manusiawi kita misalnya takut dengan tempat yang sepi, tempat yang tempat yang tempat yang mungkin gelap, ya. Kemudian kita merasa takut. Itu suatu hal yang manusiawi. Ya, itu tabii. Tapi kalau kita menganggap ini angker, ya, ini karena di sini ada ini yang dapat mendatangkan madarat dan yang semisalnya, atau ini tempat yang banyak dihuni kemudian banyak orang mencari wangsit. Nah, itu semua adalah keyakinan-keyakinan yang harus kita tolak. Ya. Juga termasuk misalnya ketika melewati suatu tempat kita ngomong amit nggih Mbah, amit nggih, pamit atau yang semisalnya, itu juga tidak diperbolehkan, ya. Meskipun dikatakan oh adab. Masalahnya Anda tahu dari mana kalau di situ ada apa penghuni. Sementara kita tahu ya, yang namanya jin itu sebenarnya kita nggak bisa melihat mereka dan mereka bisa melihat kita. Ketika Anda mengatakan di tempat itu ada jinnya, ada ininya, maka Anda berarti menetapkan sesuatu yang tidak bisa Anda saksikan. Ya, sehingga kita nggak boleh mentakyin, menspesifikkan. Dan secara asal manusia itu lebih mulia daripada jin, lebih spesial daripada jin. Karena yang tidak sepatutnya kita perlu amit-amit seperti itu. Yang benar adalah kita berta'awudz, yang mengucapkan kalau kita merasa khawatir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu seharusnya kita ucapkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka Allah akan berikan perlindungan kepada kita dari gangguan hewan buas dan juga termasuk ya syaitan-syaitan dari bangsa jin. Ya. Nah, juga sebenarnya ada juga manusia-manusia yang menyembah jin, ya. Jadi jin dijadikan sebagai sesembahan dan ini malah menjadikan jin itu semakin berbesar hati. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Jin Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Ya, bahasanya ada ya sejumlah laki-laki di antara bangsa manusia itu mereka meminta perlindungan kepada ya sejumlah laki-laki di antara bangsa jin. Maka apa yang terjadi? Allah menambah ya baginya dosa dan kesalahan. Ya. Nah, dan di sini itu kata para ulama, ya dahulu orang-orang Arab yang berasal dari Yaman, ketika mereka itu melewati tempat-tempat atau lembah, mereka mengucapkan apa? Mereka mengucapkan a'udzu bi sayyidin hadal wadi min syarri sufaha'i qaumi atau yang semisalnya. Aku berlindung kepada pemimpin lembah ini dari keburukan anak buahnya. Ini sama yang diajarkan oleh sebagian dukun atau sebagian orang-orang yang tidak layak untuk kita pegang ucapannya, ya. Ya, itu para dukun-dukun berkedok
dengan kedok-kedok ustadz atau kiai ya. Itu suatu hal yang memang ironi ya. Yaitu diantaranya kita diajarkan bacaan-bacaan yang aneh-aneh. Di antaranya memohon perlindungan dengan dengan jin ini, dengan jin fulan dan seterusnya. Ya, ini adalah bagian dari kesyirikan. Ya. Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil di sini? Kesimpulannya adalah di kaidah ini kita belajar bahwa kesyirikan itu berbagai macam bentuknya, bervariasi. Tapi semuanya itu adalah tetap agama yang satu, agama kesyirikan, meskipun dengan nama yang berbeda-beda, sesembahan yang berbeda-beda. Ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah pohon, menyembah batu, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah benda-benda langit, bahkan ada yang menyembah sapi, bahkan ada yang, mohon maaf, yang menyembah kemaluan ibunya, dan seterusnya. Itulah manusia-manusia yang Allah telah berikan akal, tapi ternyata akalnya tidak mereka gunakan sebagaimana mestinya. Ya, sehingga akhirnya mereka pun menghinakan diri mereka, dan mereka menjadi makhluk yang hina jadinya. Lebih hina daripada hewan ternak. Balhum adol katanya ya. Bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, indera memahami, tapi enggak digunakan untuk bertafakkur, untuk memahami. Ya walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, telinga enggak digunakan untuk mendengar. Ya walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, enggak digunakan juga untuk melihat. Ya, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat ya daripada hewan ternak. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang musyrikin sejatinya adalah manusia-manusia yang paling tidak berakal. Yang manusia-manusia yang mereka menghinakan akal mereka dan menghinakan sifat manusiawi mereka, kemanusiaan mereka. Nah, oleh karena itu, dalam rangka untuk menjaga kemanusiaan manusia sesuai dengan fitrahnya, maka para nabi dan rasul diutus, diantaranya nabi kita, menjaga hal ini, ya, mengingkari segala bentuk kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, menghinakan kepada makhluk, sehingga benar-benar menjadi terhina. Tapi kalau kita menghinakan diri kepada Rabb kita, pencipta kita, maka itu akan membawa kepada kemuliaan. Ya, jadi ini adalah kaidah yang ketiga. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kaidah yang terakhir di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, mungkin berikutnya apa ada pertanyaan? Coba saya cek dulu ya. Coba saya lihat apakah ada pertanyaan atau tidak. Nah, silakan ini yang ingin bertanya. Wah, ini sudah masuk nih. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita tidak berani menasehati ibu kita yang terjerumus ke dalam kemaksiatan seperti dosa riba, dosa ghibah, dosa bermusuhan dengan keluarga, dosa bid'ah, dan lainnya? Karena sebelumnya sudah pernah menasehatinya namun ditanggapi dengan marah. Jadi saat ini hanya mampu mengingkari di dalam hati dan terus mendoakan. Apakah ini termasuk perbuatan dosa, Ustadz? Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, dan ini adalah bagian dari cara kita untuk mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat dari kalian suatu kemungkaran, maka falyughayyir biyadihi. Maka hendaklah dia mengubah dengan kekuatannya, dengan tangannya. Jadi bagi mereka yang mampu mengubah dengan tangannya, misalnya orang tua mengingkari anaknya, penguasa mengingkari rakyatnya, seorang majikan mengingkari pegawainya dan yang semisalnya, ya dia menghentikan dengan tangannya. Misalnya ada yang minum khamr, itu langsung dihentikan, khamrnya dibuang. Ada yang merokok, diambil rokoknya. Jadi seorang ayah melihat putrinya ngerokok, langsung diambil rokoknya. Ya maka ya dia hendaknya melakukan hal itu. Ya, fal yughayyir biyadihi. Tapi ternyata nggak semua mampu loh. Dan ini udah dipahami oleh Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan fa'ilam yastati, apabila dia nggak mampu, fabilisanihi, maka ingkari dengan lisan. Sampaikan ini nggak boleh, ini haram, ya. Tentunya harus sesuai dengan hikmah, ya. Harus ada ilmunya dan juga harus hikmah. Karena begini, kadang-kadang ada kondisi-kondisi di mana kita perlu untuk menahan diri dari mengingkari saat itu, dalam rangka untuk menghindarkan madarat yang lebih besar. Ini dicontohkan oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau dengan sahabat-sahabatnya sedang melewati suatu tempat, di situ ada penyamun. Nah, penyamun ini penyamun yang super jahat. Mereka itu suka merampok, merampas harta dan memperkosa wanita. Ya. Nah, ketika itu mereka sedang minum minuman keras dan mabok. Kemudian sahabatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah bermaksud mengingkari mereka, menasehati mereka. Kemudian ditahan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr karena khamr itu bisa menutupi akal sehingga mereka yang minum khamr itu melakukan keburukan atau kejelekan atau kejahatan. Sementara mereka sekarang mabok itu mereka terhindar dari melakukan perbuatan yang lebih buruk lagi, yaitu membunuh dan yang semisalnya. Ya. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan udah biarkan mereka. Artinya biarkan bukan artinya ridho dengan khamr, tidak. Itu haram. Tapi ada momen-momennya di mana ya sesuatu itu lebih bermaslahat ketika kita tidak mengingkari secara langsung. Apabila diingkari langsung saat itu malah menimbulkan madarat. Nah, makanya kaidahnya adalah ya kullu ma yu'raf la yuqal. Semua yang kita tahu nggak harus disampaikan, nggak harus diucapkan. Ya, walakin kullu ma yuqal yu'raf. Akan tetapi semua yang diucapkan harus kita ilmui, harus kita punya ilmunya. Jadi semua yang kita punya ilmunya nggak harus disampaikan saat itu juga, nggak harus. Perlu untuk melihat situasi dan kondisi, mempertimbangkan maslahat madarat. Tapi apabila kita menyampaikan sesuatu, harus sesuatu yang kita ilmui, kita ketahui ilmunya. Itu kaidah. Ya. Nah, oleh karena itu, ya apabila kita mampu untuk menyampaikan, mengingatkan dengan lisan kita, maka hendaknya kita mengingatkan dengan lisan. Kita menyampaikan dengan lisan kita dengan ilmu, dengan hikmah, dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ingatkan, kita sampaikan. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari fiqh dakwah ya. Kita harus memahami ketika berdakwah termasuk mengingkari sesuatu, kita harus punya ilmunya dan kita juga harus bisa melihat kondisi. Nah, oleh karena itu makanya ada hal-hal yang seseorang dia nggak sanggup atau belum bisa saat itu mengingkari. Makanya kata Nabi, fa'ilam yastati fa biqalbihi. Apabila dia nggak mampu, maka hendaknya dengan hatinya. Dengan hati berarti wajib. Adapun mengingkari dengan tangan itu fardu kifayah. Apabila ada orang yang sudah melakukan, maka sudah cukup. Demikian pula dengan lisan fardu kifayah. Tapi mengingkari dengan hati itu fardu ain. Setiap muslim wajib mengingkari segala keburukan dengan hatinya. Wajib. Dan itulah selemah-lemahnya iman, kata Nabi SAW. Karena itu apabila kita punya ibu, punya orang tua, terjerumus kepada kemaksiatan, ya jatuh kepada keburukan, ya kita ingatkan baik-baik. Udah kita ingatkan ternyata marah, ya itu konsekuensi. Karena kita nggak dituntut untuk menjadikan orang menerima ucapan kita. Tapi kita menunjukkan kita perhatian dengan orang tua kita, kita sayang, kita ingatkan. Mengingatkan orang tua bagian dari bentuk sayang kita. Diterima, alhamdulillah, nggak diterima, ya udah kita bersabar dan kita doakan. Ya, jadi apakah ini dosa? Ya nggak dosa selama Anda mengingkari. Tapi kalau Anda tidak mengingkari, malah enjoy-enjoy aja, malah mendukung, ya dosa. Tapi kalau kita mengingkari, ya hatta dengan hati, ya nggak dosa. Karena kita mengingkarinya. Dan kita udah berusaha untuk mengingkarinya semampu kita. Tapi ternyata malah kita mendapatkan marahan atau kita malah dicemooh dan lain sebagainya. Itu ujian daripada kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, wallahu a'lam. Apakah sebabnya jika saat kita sedang mendengar kajian dan pada bagian kemaksiatan di dalam hati kita seringkali ada timbul bisikan, oh ini dosa si A, oh ini tabiat jeleknya si B. Bagaimana Ustaz menghindari hal ini Ustaz, dan apakah ini berdosa Ustaz? Nah, sebenarnya apa yang terbetik di dalam hati, ya selama itu belum teraplikasikan di dalam perbuatan, itu sebenarnya belum dihisab, belum berdosa. Selama itu masih betikan-betikan di dalam hati. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan hati kita juga beramal. Ada amalan-amalan hati. Misalnya orang itu riya. Misalnya orang itu lebih cinta kepada selain Allah.
Misalnya orang itu bertawakalnya kepada selain Allah. Misalnya orang itu takutnya lebih takut kepada selain Allah. Ya, itu ada amalan-amalan hati dan itu adalah bagian dari sesuatu yang Allah akan menghisapnya dengan dari apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di dalam hatinya, ya. Juga misalnya ada seseorang yang dia berpikiran buruk. Artinya begini, apabila itu sesuatu yang spontan muncul, terbetik di dalam dirinya, kemudian dia berusaha untuk memalingkan darinya, menghindarkan darinya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia malah mengafirmasi, ya ada betikan, kemudian diafirmasi, kemudian dia malah delving masuk ke dalamnya, dia malah semakin berpikir, iya nih gimana nih, dia malah semakin berlarut-larut, maka itu bisa menyebabkan dosa. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau ada seseorang misalnya ada ustadz menjelaskan tentang ini, terus dia tiba-tiba ingat, oh ini si A ini, oh ini si B emang kayak gini, oh ini si C nih ya. Nah, kalau itu munculnya secara spontan, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kita harus tetap berusaha melawan. Misalnya, wah ini si A, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, jadi ketika itu muncul, kita langsung segera berusaha menghindarkan. Di antaranya dengan kita beristighfar, kita bertawud kepada Allah. Ya, agar apa? Agar kita terbiasa untuk membersihkan hati kita, pikiran kita dari suudzon dan dari pikiran-pikiran buruk. Karena sepatutnya kita itu menyibukkan dengan aib kita, bukan dengan aib orang lain. Karena ketika nasihat seseorang disampaikan, itu hendaknya kita kita jadikan nasihat itu pertama kali untuk diri kita gitu loh. Jangan malah, oh ini cocok nasihat buat si A, oh ini cocok buat si B, oh ini memang ini. Jadi malah diarahkan kepada orang lain. Ya. Nah ini adalah suatu hal yang tentunya tidak baik ya. Bahkan ini termasuk bagian dari perbuatan picik sebenarnya. Nah, saya ingin bertanya tentang Allah sebagai pencipta yang maha mencipta, maha tahu, memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut terwakili atau dimiliki juga oleh manusia. Tentu dengan derajat yang berbeda. Allah pencipta dan manusia hanya ciptaan atau terbatas. Apa hubungannya antara sifat Allah yang maha mencipta atau tahu apapun, mencipta benda-benda atau peristiwa dengan kemarahan Allah? Suatu peristiwa yang seorang manusia yang berbuat dosa seperti menipu, menfitnah, atau seseorang yang murtad misalnya. Kenapa Allah marah atau murka? Kan semua atau segala peristiwa pasti Allah lah penciptanya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari syubhat ya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berangkat dari syubhat. Syubhat itu berarti kerancuan. Kerancuan di dalam memahami sesuatu. Dan inilah yang juga dipahami oleh sebagian sekte-sekte sesat seperti Qadariyah, termasuk Jabariyah. Ini konsepnya Jabariyah. Ya. Karena mereka nggak bisa membedakan tentang iradah Allah. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Ada kehendak Allah yang kauni, ada kehendak Allah yang syar'i. Seperti contohnya begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, kenapa Allah menciptakan orang jahat? Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keimanan, kenapa ada orang kafir? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya orang-orang yang Allah itu menuntut agar manusia itu menjadi orang soleh. Tapi kenapa ada orang-orang yang toleh, yang nggak soleh, malah membangkang dari Allah? Atau mungkin ada juga, ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan syaitan? Kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Akhirnya apa? Akhirnya kita terpalingkan dengan mempertanyakan perbuatan Allah. Kenapa Allah? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Ya. Nah, ini adalah tabiat buruknya manusia. Ya. Dan ini diawali dari kekurangan ma'rifah kepada Allah. Kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaidahnya adalah ya Allahu yas'al. Ya, Allahu la yus'al wa hum yus'alun. Allah tidak layak ditanya, tapi mereka yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Allah nggak layak ditanya kenapa-kenapanya, tapi memang kita bolehlah menyibak hikmah, tentunya harus sesuai dengan ilmu. Misalnya kenapa Allah menciptakan ini tugasnya para ulama udah menerangkan. Misalnya anak bertanya, itu lumrah lah.
Umi, kenapa Allah menciptakan orang kafir, Mi? Umi, kenapa Allah menciptakan ada orang jahat, Mi? Ya. Maka apa jawaban kita? Kita jawab, nah, Allah menciptakan orang kafir, Allah menciptakan orang jahat, ya, untuk menguji kita. Karena kita hidup di muka bumi ini ujian. Dan banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya kita diuji oleh Allah. Tapi Allah ketika menguji kita, Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita diberikan kemampuan untuk bisa memilih, dan kemudian kita bisa diberikan kemampuan untuk bisa melakukan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya ketika Anda memilih keburukan, itu pilihan Anda. Tapi nggak lepas memang dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya maha sempurna, mengetahui semuanya. Ya. Tapi tidaklah layak bagi seseorang dia berburuk sangka kepada Allah dan mengatakan bahwasanya aku berbuat buruk seperti ini kan juga takdir dari Allah. Karena Allah yang maha menentukan, Allah maha menakdirkan. Berarti keburukan juga Allah yang menakdirkan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang melakukan pencurian di zamannya Sayyiduna Umar, kemudian ketika ditanya, dia mengatakan ini takdir Allah. Aku mencuri karena takdir Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar? Beliau menghukum dia 2 kali. Pertama, atas perbuatan mencurinya. Kedua, atas kekurang adapannya, ketidakberadabannya dengan Allah. Ketika dia mengatakan Allah menakdirkan aku untuk mencuri. Kemudian dia protes. Kenapa engkau malah menambah hukumanku? Ya. Kenapa kok aku malah ditambah hukumanku? Karena engkau pertama mencuri. Engkau layak dengan hukumannya. Dan yang kedua, karena engkau menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak beradab kepada Allah. Karena ketika engkau mencuri, yang engkau salahkan adalah apa? Ini ketentuan Allah, takdir Allah. Seakan-akan Anda itu digerakkan oleh Allah. Anda tidak punya kemampuan untuk bisa memilih dan untuk bisa memahami. Padahal Allah udah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa tamyiz. Makanya anak-anak kita ada fase usianya mereka mumayyiz, bisa memilih mana baik, mana buruk, mana jahat, mana tidak. Dan Allah ketika menciptakan sesuatu dengan kebalikannya, itu ada hikmahnya. Karena dengan kita pernah merasakan panas, akan semakin nikmat yang namanya dingin. Dengan yang adanya kekufuran, dengan adanya kekafiran, maka kita akan semakin merasakan nikmatnya keimanan. Dan di situ hikmah, ya, ada namanya perjuangan. Itulah kenapa Allah menurunkan Al-Quran. Itulah kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul. Makanya pahami iradah, kehendak Allah. Ada 2, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah artinya Allah menciptakan sesuai dengan kauniyahnya, ada jahat, ada baik, ada kafir, ada mukmin dan seterusnya. Itu iradah kauniyah Allah, nggak lepas dari kehendak Allah. Tapi ada iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah itu adalah yang berkaitan dengan apa? Dengan apa yang Allah senangi, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Makanya ibadah itu adalah berkaitan dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kita mencari ridhonya dan cintanya Allah. Itulah ibadah. Karena Allah menciptakan neraka, tapi Allah nggak menghendaki manusia itu masuk neraka. Tapi kenapa Allah ciptakan? Karena Allah ingin menguji manusia. Karena itu Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman agar manusia menjauh dari neraka dan mendekat kepada surga. Allah utus para nabi dan rasul mubasyirina wa mundirin, memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Siapa yang taat akan dekat dengan Allah, masuk surga. Siapa yang membangkang akan masuk neraka. Diberikan ancaman, diberikan motivasi. Itulah bagian dari pendidikan. Bagian dari dakwah. Ya. Dan dari situ maka ada letak atau ada nilai value kita berjuang, kita berusaha. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan adanya orang kafir, maka hilang hikmahnya. Ya. Maka akan hilang hikmah. Ya, dari penciptaan. Jadi nggak ada gunanya Allah menciptakan neraka dan surga. Semuanya udah taat kok. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan kehendak Allah mutlak absolut. Allah ingin menguji kita hamba-hambanya. Dan ketika hamba itu berbuat buruk,
nggak layak disandarkan kepada Allah, meskipun memang tidak lepas dari pengetahuan Allah. Karenanya bagi orang-orang yang mempelajari tentang asma wa sifatullah, nama-nama dan sifat Allah, Allah itu kalau kita pelajari nama-nama, itu semuanya nama-nama yang indah, yang sempurna. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Alim, Al-Basir, dan seterusnya. Itu nama-nama semua yang indah, yang sempurna. Tapi ketika Allah disifatkan dengan Allah mengadab, Allah menghukum, Allah murka, Allah menghinakan, ya Allah membalas tipu daya, ya Allah berbuat makar dan semisalnya. Itu semua sifat-sifat yang Allah sebutkan sebagai bentuk muqabil, sebagai bentuk pembalasan atas apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, artinya kita nggak boleh mengatakan Allah yang maha pemarah. Nggak boleh, haram, hukumnya dosa. Ya, ya Allah, ya Rabbku, Tuhan yang maha apa pemarah, yang maha pengazab. Nggak boleh. Meskipun Allah bisa marah dan Allah mengadab sesuai dengan keadilan dan hikmahnya Allah. Tapi kita boleh berdoa, ya Allah, ya Rabbku, mereka telah berbuat zalim kepadaku, ya Allah. Maka murkailah mereka. Azablah mereka. Itu boleh. Ya, karena engkau adalah sebaik-baik yang memberikan hukuman. Kalau demikian boleh. Tapi secara asal mutlak, nggak boleh, ya Allah yang maha menghinakan, yang maha mengazab. Makanya di dalam pendidikan anak pun juga kita nggak boleh mengedepankan ya sifat-sifat Allah yang seperti ini. Kamu kalau nggak nurut sama Umi, kamu diazab sama Allah, dihukum neraka, dibakar kamu. Nggak boleh. Karena itu nanti belakangan. Makanya kalau kita lihat tentang kita lihat tentang ilmu perkembangan manusia, Allah udah berikan semua potensinya kok. Allah udah berikan kemampuan manusia untuk bisa memilah dan memilih. Dan Allah uji. Tinggal manusia mau memilih yang mana. Makanya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada manusia ada jalan ketakwaan, ada jalan kefajiran. Tinggal mana yang dipilih oleh kita sebagai manusia. Dan kita nanti akan dihisab sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Ya meskipun tidak lepas dari pengetahuan Allah, dari ilmu Allah, kesempurnaan Allah. Ya, karenanya ya kita butuh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang dia senantiasa menggantungkan diri kepada Allah. Dan dia senantiasa meminta tolong kepada Allah. Tapi orang yang tidak mendapatkan taufik biasanya orang yang akan senantiasa membuat atau mendatangkan keraguan-raguan tentang Allah di dalam dirinya, dan itu berasal dari syaitan. Dia berusaha untuk apa? Untuk menghadirkan keraguan-raguan. Ya, tashkik. Ya diawali dengan Allah itu dari mana datangnya? Kok bisa ada ya? Masa menciptakan diri sendiri? Berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Allah? Terus Allah itu bagaimana? Itu berusaha apa? Kita mempergunakan akal kita yang terbatas untuk memahami sesuatu yang nggak bisa dijangkau gitu loh. Nah, ini terakhir ya pertanyaan. Ana lahir di Banten. Waktu kecil bahkan sampai dewasa Ana pernah ke Banten lama. Menara dan kuburan. Waktu kecil Ana masih ikut kegiatannya kalau di sana. Yang Ana ingat di sana kami mengunjungi beberapa tempat untuk berziarah. Sementara setelah dewasa, Ana hanya sekedar pergi ke menaranya atau ke museum saja. Tapi keluarga dan orang-orang sekitar Ana kalau ke sana masih sering ziarah. Padahal Ana sampai sekarang belum tahu itu makam siapa. Semenjak Ana menikah, alhamdulillah, Ana tidak pernah ke sana. Tapi seperti Ana bilang tadi, keluarga bahkan sekarang keluarga mertua juga ternyata sama masih pergi ke sana. Ya sebenarnya al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya. Apa tujuannya kita menziarahi makam? Kalau tujuannya untuk mengingat kematian, mendoakan sang mayit, itu baik, bagus. Mengucapkan salam kepada ahlul mayit ya, ahlul kubur yang muslim dan mukmin, itu baik. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu boleh. Tapi kalau ke sana dengan keyakinan-keyakinan, mencari keberkahan, mencari sesuatu yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW,
mengistimewakan kuburan itu dibandingkan kuburan yang lain, menganggap ada keramat-keramat, maka itu adalah sarana-sarana kepada kesyirikan, haram hukumnya. Dan juga nggak boleh safar, pergi jauh-jauh, hanya untuk mengunjungi tempat-tempat dengan tujuan ibadah seperti ini. Berarti kenapa? Berarti kita mengkhususkan tempat itu lebih istimewa daripada tempat yang lain. Kalau kita katakan istimewa, harus ada dalilnya. Makanya Nabi mengatakan, la tushaddu rihalan illa ila thalathatil masajid. Janganlah engkau itu melakukan perjalanan jauh, ya, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun selain tiga masjid ini nggak boleh kita pergi tujuannya misalnya apa safar atau ziarah religius misalnya. Itu sebenarnya nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena misalnya Anda mendatangi jauh-jauh ya, dari Kudus misalnya, ke Cinere untuk pergi ke Masjid Kubah Mas. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa di Masjid Kubah Mas? Apa yang mengistimewakan Masjid Kubah Mas? Kalau Anda datang cuma sekedar melihat bangunannya, cuma sekedar melihat tempatnya, itu masih hal-hal yang duniawi boleh. Tapi kalau tujuannya ada istimewanya untuk beribadah di dalamnya dan yang semisalnya, maka itu udah nggak diperbolehkan. Berarti kita menganggap masjid ini lebih istimewa daripada masjid yang lainnya. Padahal nggak ada istimewanya masjid ini dibanding masjid-masjid yang lainnya. Kalau dikatakan istimewa harus ada dalilnya. Ya. Nah, karena itu makanya ya ketika kita misalnya dulu kebiasaan mendatangi kuburan-kuburan, sekarang kita udah tahu, udah sadar, udah paham, maka kita tidak mengulangi dan tidak melakukannya. Ya. Nah, lalu kemudian kita berusaha untuk menasehati keluarga kita semampunya. Nah, baik, ini sepertinya udah paling terakhir ini ya, udah nggak ada lagi pertanyaan nih. Terkait dengan sikap Ibnu Taimiyah yang baru dijabarkan, terkait yang diingkari berupa maksiat, namun jika berada di majelis yang di dalamnya bukan maksiat, namun ada kesyirikan, apa tetap harus menunggu untuk keluar atau bisa langsung mengingkari dengan keluar, Ustaz? Karena pernah mendengar bahwa mengingkari dengan hati itu dengan sikap meninggalkan. Karena jika tetap berada di majelis yang sama, maka dihukumi dengan dosa yang sama. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 65. Surat Al-An'am ayat 68. Ya, nah, jadi perlu diperhatikan ya. Konteksnya itu berbeda. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu tidak bermajelis. Sementara di sisi lain kita diperintahkan ketika kita berada di suatu majelis, di situ misalnya agama Islam diolok-olok, Rasulullah diolok-olok, kemudian atau agama dibuat guyonan, kemudian kita duduk di situ, nggak ada pengingkaran. Meskipun kita ingkari dengan hati, tapi kita nggak meninggalkan tempat tersebut, maka kita juga kena ancaman. Ya, karena keberadaan kita di situ, kemudian kita sukut, kita diem, ya itu seakan-akan bagian dari ridho. Nggak boleh. Kita harus meninggalkan. Ya. Juga sama, misalnya di meja itu ada khamr. Kemudian kita duduk satu meja dengan orang-orang minum khamr, juga nggak boleh. Ya, kita harus meninggalkan, menjauhi. Misalnya kita nggak mampu mengingatkan dengan lisan kita misalnya, ya kita menjauh, kita pergi. Juga sama, misalnya ada orang di situ yang melakukan amal bid'ah, ya duduk di majelis di samping kita misalnya, ya mereka semua sedang melakukan bid'ah. Kita nggak boleh duduk di situ meskipun kita nggak melakukannya. Kita pindah dalam rangka untuk barok, berlepas diri dari amal atau perbuatan tersebut. Ya. Karena beda konteksnya antara kita duduk berdiam diri bersama-sama dengan mereka di dalam melakukan keburukan atau kemaksiatan. Juga sama, misalnya ada teman cerita ghibah. Anda nggak ghibah, Anda cuma mendengarkan. Tapi Anda mau mendengarkan, Anda juga mendapatkan dosa. Ya, ketika dia sedang menghibai orang, Anda tidak menasehati dia, Anda tidak mengingkari dia, Anda cuma dengar, meskipun Anda cuma diem aja, malas dengerin, tapi Anda tidak mau meninggalkan majelis dia, ya, Anda nggak mau menjauhi dia ketika dia ghibah, ya berarti Anda ketika mendengarkan ghibah itu berarti seakan-akan Anda ridho dengan ibaratnya, ya, ada orang makan daging bangkai di depan Anda mau ya duduk dekat sama dia, padahal itu kan menjijikkan dan bau. Nah, karenanya nggak boleh. Kalau ada ghibah, orang ada majelis-majelis yang buruk, ya kita tinggalkan. Nggak boleh kita duduk di situ.
ya, apalagi ikut mendengarkan, ikut enjoy. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.